Halo semua, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya dalam teorema Pythagoras. Yang pertama, kita akan belajar tentang triple Pythagoras. Apa itu bilangan triple Pythagoras? Jadi, triple Pythagoras adalah bilangan bulat positif. Jadi, bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, 3 bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pythagoras. Itu kita sebut sebagai triple Pythagoras. Nah, ada beberapa bilangan Pythagoras yang sering kita pakai, bilangan triple Pythagoras. Yang pertama adalah 3, 4, 5. Lalu ada 5, 12, 13. Lalu ada 7, 24, 25. Lalu kita juga punya 8, 15, 17. 9, 40, 41. 20, 21, 29, dan lainnya. Nah, pasangan ini, jadi kita bisa langsung cari. Ketika kita misalnya, kalau kita belajar, kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi lain, sisi yang ketiga. Jika dikasih tahu 2 sisi, segitiga. Misalnya kita punya segitiga, ini 3, ini 4. Nah, karena kita tahu bahwa bilangan triple Pythagorasnya adalah 3, 4, dan 5, jadi pasti sisi miringnya adalah 5. Sisi miring ini atau hipotenusa, itu tuh selalu sisi yang terpanjang ya. Jadi di sini yang selalu di paling belakang. Itu hipotenusanya. Gitu. Jadi kita bisa langsung menentukan ketika kita tahu pasangan bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras atau triple Pythagoras. Nah, pasangan bilangan ini berlaku juga kelipatannya. Jadi bukan cuman bilangan ini saja, tapi juga kelipatannya. Contohnya bagaimana? Kita lihat yang tadi. Misalnya kan kita punya di sini dia tuh adalah misalnya 6, ini 8. Nah, ininya berapa? Nah, ini sama. Kita lihat 6 tuh kelipatan dari 3. Kita bisa bagi 6. Kita bagi 6 dengan 2. Kita dapat 3. Terus kita bisa bagi 8 dengan 2 juga. 8 bagi 2, 4. Nah, kita tahu 3, 4. Berarti pasangannya 5. Nah, berarti ini juga kelipatan dari 5. Kalau tadi kan 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, berarti ini kita balikan. Jadi 5 kali 2. Jadi kita dapat sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 10. Jadi ini berlaku untuk kelipatan ya. Kelipatan berarti ini 6, 8, 10. Lalu kelipatannya lagi berarti 9, 12, 15, dan lain-lainnya, dan seterusnya. Itu yang namanya bilangan triple Pythagoras. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang penggunaan dari teorema Pythagoras juga. Ini kita sudah pernah belajar di koordinat kartesius. Namun hari ini kita akan coba bahas kembali. Jadi dulu di koordinat kartesius ada yang namanya jarak 2 titik. Nah, kita udah dikasih rumus kan. Dulu jarak 2 titik itu adalah akar dari x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. Nah, ini dapat dari mana sih? Sekarang misalnya kita punya 2 titik ya. Titik pertama tuh x1, y1. Terus kita punya titik kedua x2, y2. Gitu. Nah, sekarang kita coba gambar di koordinat kartesius misalnya. Ini x1, ini x1, y1, ini x2, y2. Gitu. Nah, kalau misalnya kita gambarkan jarak 2 titik. Jarak 2 titik itu kan berarti dari sini-sini. Nah, kalau misalnya kita gambarin, ini tuh dia membentuk Pythagoras ya, segitiga siku-siku. Jadi kita bisa cari pakai teorema Pythagoras. Nah, yang kalian lihat di sini, kalau misalnya ini y1, ini y2 kan. Terus kalau yang di sini, ini x1,
ini X2 misalnya. Nah, jadi kita punya ini tuh selisih, ini selisih. Makanya di sini ini selisih ya, X2 min X1 kuadrat, ini juga selisih, Y2 min Y1 kuadrat. Nah, terus kan ditanyanya jarak, berarti sisi miring ya. Jadi ini kan S sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan rumus tersebut. Oke, sekarang lihat. Tentukan jarak antara dua titik di bawah ini. Min 5, min 2, dan B min 2,2. Jadi kita cari jarak AB. Jarak AB adalah akar dari selisih yang X ya. Berarti X2 min 1, misalnya ini kita X2, ini Y2, ini X1, ini Y1. Jadi min 2 minus 5 kuadrat ditambah 2 minus 2 kuadrat. Jadi ini selisih min sama min jadi plus. Jadi kita punya min 2 plus 5 dikuadratin tambah ini min sama min jadi plus 4 kuadrat. Jadi akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat 9 tambah 16. Akar dari 25. Jadi hasilnya 5 cm. Seperti itu. Untuk menghitung jarak antara dua titik. Nah, kita langsung masuk ke yang contoh berikutnya. Sekarang kita punya contoh yang kedua, C dan D. Jadi CD. Kita cari ya, yang C sama yang D. Akar dari, sama kayak yang tadi, kita cari selisihnya. Selisih yang X sama nanti selisih yang Y. Jadi akar dari, kita masukin yang X-nya 3 minus 12 kuadrat, terus tambah 3 min 3 minus 5 kuadrat. Nah, udah dapat kayak gini kan? Kita cari min sama min jadi plus. Jadi 3 tambah 12, 15 kuadrat. Ditambah min 3 min 5, min 8 kuadrat. Nah, ini akar dari 15 kuadrat, itu tuh 225, ditambah minus 8 dikuadratin. Kalau minus dikuadratin hasilnya pasti positif. Jadi kita punya 64. Jadi akar dari 225 tambah 64, 289. Jadi hasilnya 17 cm. Gitu. Atau kalian, kalau misalnya nggak pakai rumus ini, kalian bisa juga langsung pakai triple Pythagoras. Jadi kalian cari selisihnya, kan kita dapat nih selisihnya 15. Terus kita dapat selisihnya 8. Minus 8. Cuman kalau selisih kan jadinya nggak apa-apa, minusnya dihilangin karena nanti kita kuadratkan. Nah, 8, 15, berarti pasangan triple Pythagorasnya 17. Jadi bisa langsung juga kalau pakai triple Pythagoras. Sekian saja materi untuk hari ini. Terima kasih semua.